Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Desti Faristuta dengan NIM 20241010303444 dan teman saya Dimas Dwi Nugroho, NIM 2024110308. dari kelompok T, kelas Grafika Komputer A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang proyek kami. Kami membuat game dengan nama Game Edukasi Lalu Lintas Penyeberangan. Tujuan dari pembuatan game ini adalah untuk membantu mengedukasi anak-anak usia dini untuk memahami aturan-aturan lalu lintas, khususnya saat menyeberang jalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema permainan yang nanti akan didemonstrasikan di akhir presentasi. Di dalam game ini ada suatu karakter bernama Leon untuk memeragakan bagaimana cara menyeberang jalan dengan benar. Seperti pada umumnya, di jalan raya pasti ada kendaraan yang berlalu lalang. Nah, di sini pemain dapat menggerakkan karakter dengan tombol panah yang ada di keyboard. Nah, panah tersebut digunakan agar pemain bisa mengarahkan karakter untuk menghindari kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Dan ketika karakter tidak berhasil menghindari mobil atau tertabrak mobil, maka skor dalam game akan berkurang. Di mana skor awal ini kita berikan 100 dengan pengurangan poin 20 ketika karakter tertabrak kendaraan dan akan berhenti ketika skor mencapai angka 0. Di dalam game ini juga dilengkapi lampu penyeberangan. Ketika diklik mouse, lampu akan berwarna merah. Itu tandanya karakter tidak boleh menyeberang jalan. Berikut ini adalah source code untuk membuat game dapat berjalan. Yang pertama, kita mengimport library OpenGL dan library-library lain untuk pendukung. Selanjutnya ada variabel warna, ada warna hijau, kuning, merah. Selanjutnya ada variabel pos X, pos Y, dan gerak. Ini digunakan untuk menunjukkan posisi awal pemain atau karakter. Selanjutnya ada pos X, pos Y, mobil dengan angka yang berbeda. Hal ini digunakan agar mobil tidak saling masuknya itu tidak saling bersamaan atau bertumpukan. Selanjutnya ada variabel gerak untuk mengatur kecepatan player bergerak. Kenapa di sini di set 0? Karena nanti akan berubah ketika ada inputan key-nya. Selanjutnya ada variabel gerak mobil, digunakan untuk mengatur kecepatan mobil. Lalu ada fungsi selanjutnya masuk ke fungsi def darah. Di sini fungsi ini digunakan untuk mengatur skor saat game dimulai. Selanjutnya ada def jedak-jeduk, ini digunakan untuk mobil terlihat bergetar secara nyata. Selanjutnya ada init untuk mengatur viewport dan lain-lainnya. Selanjutnya ada def draw text, digunakan untuk memunculkan teks game over ketika skor sudah habis. Lalu ada fungsi background text, digunakan untuk mengatur warna background text agar teksnya terlihat jelas. Selanjutnya ada def gedung 1, digunakan untuk membuat objek gedung dan dibuat menggunakan glVATS karena gedung ini berbentuk segi 4. Dan ada beberapa def gedung lainnya, hanya saja ukurannya berbeda atau vertex-nya berbeda. Selanjutnya ada def chair. Ini digunakan untuk membuat objek kursi. Sama dengan gedung, objek kursi ini dibuat menggunakan glVATS. Selanjutnya ada def median jalan, digunakan untuk membuat garis tengah dalam jalan. Selanjutnya ada def trotoar, digunakan untuk membedakan warna trotoar dengan jalan. Selanjutnya ada def road, digunakan untuk mengatur luas jalan raya agar terlihat mana lintasan mobilnya. Selanjutnya ada def rambu. Def rambu ini digunakan untuk membuat rambu penyeberangan dan di bawahnya ada def lem rambu, yang di dalamnya ada variabel warna agar dapat diubah sesuai dengan input mouse-nya. Oke, selanjutnya adalah dev mobil. Nah, di dalam dev mobil ini kami memanggil variabel global yaitu pos X mobil, pos Y mobil, dan gerak mobil. Pada mobil ini akan bergerak dengan pos X mobil min 500,
posisi mobil min 306 dan plus dak jeduk ini digunakan agar mobil bergetar. Untuk membuat mobil ini digunakan GLBGN Polygon, lalu dan ada beberapa dev mobil lainnya. Di sini kami menempatkan mobil ada 4 buah. Terus pada dev karakter, ini kami memanggil global PosX pemain, posisi pemain, gerak, game over, dan berdarah. Pada dev karakter ini posisi pemain diberi collision dengan pembatas layar if pos X pemain 440, pos X pemain min 480, posisi pemain 400 dan posisi pemain 0. Lalu diberi collision dengan mobil 1 if pos X pemain in range pos X mobil plus 20, pos X mobil plus 200 and pos Y pemain in range pos Y mobil min 400 dan pos Y mobil plus 60. Nah, jika pos X pemain ini berada pada codingan ini, maka pemain akan kembali pada titik koordinat 0,0. Lalu bar darah akan berkurang 20. Nah, kesempatan bermain untuk user ini ada 5 setelah bertabrakan lalu muncul game over. Sama juga dengan proses collision dengan mobil 2, dan mobil 3, dan mobil 4. Terus sebentar. Lalu pada rambu lalu lintas kami memasukkan input mouse dengan global hijau, kuning, merah. Jika mengklik tombol kanan dan tombol kiri akan berubah warnanya. Selanjutnya import keyboard ini digunakan untuk gerak karakter dengan glut key up, glut key down, glut key right, dan glut key left dengan gerak sama dengan 10. Lalu di sini ada dev update, dev interact, dan dev show screen. Pada dev show screen ini kami memanggil semua dev yang ada di atas dengan if game over sama dengan true, background tracks, draft tracks itu game over. Selanjutnya dev main, lalu di yang terakhir kami memanggil dev mainnya tersebut. Mari kita jalankan gamenya. Ini adalah tampilan awal dari game kami. Jika kami diklik mouse akan berubah jadi merah, lalu diklik lagi akan berubah jadi hijau. Nah, ini tandanya pemain bisa bergerak. Lalu kami menginputkan key up, itu bakal jika bertabrak itu akan bakal berkurang darahnya. Sampai ke sini batas karakter itu ada di antara jalan dan gedung. Lalu jika darah sampai 0, maka akan muncul game over. Sebentar. Oke, saya kembalikan ke Putri. Mungkin berikut presentasi yang dapat kami berikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.